Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Intansari, NIM 19631102, lokal Perbankan Syariah 4D, mata kuliah Matematika Ekonomi, dosen pengampu Muhammad Abdul Goni SE MAK. Baiklah, untuk memenuhi mata kuliah Matematika Ekonomi, saya akan menjelaskan dua bab. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab kelima tentang bilangan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol atau lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilang. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun telah diperluas, diantaranya yaitu bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Bilangan sendiri adalah suatu ide yang bersifat abstrak yang akan memberikan keterangan mengenai banyaknya suatu kumpulan data. Lambang bilang biasanya dinotasikan dalam bentuk tulisan atau angka. Prosedur-prosedur tertentu yang mengambil bilangan sebagai masukan dan menghasilkan bilangan lainnya sebagai keluaran disebut sebagai operasi numeris. Adapun operasi Euler yaitu mengambil suatu masukan bilangan dan menghasilkan satu keluaran bilangan. Operasi yang lebih umumnya ditemukan adalah operasi biner yang mengambil dua bilangan sebagai masukan dan menghasilkan satu bilangan sebagai keluaran. Contoh operasi biner adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perakaran, dan perpangkatan. Bidang matematika yang mengkaji numeris disebut sebagai aritmatika. Yang kedua yaitu adapun macam-macam dari bilangan, yaitu yang pertama adanya bilangan asli. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah himpunan bilangan bulat positif yang bukan nol. Nama lain dari bilangan ini adalah bilangan hitung atau bilangan yang bernilai positif. Contoh dari bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yang kedua yaitu bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri atau satu, atau bilangan yang memiliki dua faktor dan angka satu itu bukan bilangan prima. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Yang ketiga yaitu bilangan caca. Apa itu bilangan caca? Bilangan caca adalah bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Dengan kata lain, himpunan bilangan asli ditambah 0. Jadi bilangan caca itu harus bertanda positif. Bilangan caca juga merupakan bilangan bulat positif yang digabung dengan 0. Contoh bilangan caca yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang keempat yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari seluruh bilangan, baik itu bilangan negatif dan 0 positif. Contoh min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Yang kelima yaitu bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional yaitu dapat dinyatakan sebagai P per Q, di mana PQ adalah bilangan bulat dan Q sama dengan tidak 0. Atau dapat dinyatakan sebagai suatu bilangan
desimal secara berulang-ulang. Bilangan rasional juga merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A B bilangan bulat dan tidak sama dan B tidak sama dengan 0, di mana batasan dari bilangan rasional mulai dari selangkah. Yang terakhir yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional dalam matematika disebut juga sebagai bilangan real yang tidak bisa dibagi atau hasil baginya tidak pernah berhenti. Baiklah, mungkin pada bab kelima tentang bilangan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akan saya lanjutkan pada bab ke-6 yaitu mengenai himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu bab 6 mengenai himpunan. Himpunan pertama kali dikenalkan oleh George Control tahun 1845 sampai 1918, seorang ahli matematika dari Jerman. Ia menyatakan bahwa himpunan adalah kumpulan atau objek-objek yang berupa benda-benda maupun konkret. Pada dasarnya, benda-benda dalam satu himpunan tidak harus mempunyai kesamaan atau sifat yang sama, atau himpunan merupakan suatu kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Contoh dari himpunan yaitu yang pertama, himpunan yang merupakan himpunan. Contohnya, himpunan anak yang berusia 12 tahun, himpunan bilangan asli genap, himpunan pulau-pulau di Indonesia. Yang kedua yaitu himpunan yang bukan merupakan himpunan. Yang pertama contohnya, himpunan anak-anak malas, himpunan wanita-wanita cantik, dan himpunan lukisan indah. Adapun cara penulisan himpunan yaitu ada 4. Yang pertama dengan menyebutkan semua anggotanya yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurva atau kurung kurawal, dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Cara ini disebut dengan tabulasi. Contohnya yaitu seperti ini. A sama dengan buka kurung A, I, U, E, O tutup kurung. Itu adalah cara penulisan tabulasi. Cara yang kedua yaitu menyebutkan syarat-syarat anggotanya. Cara ini disebut dengan deskripsi. Contohnya yaitu ambil bilangan asli kurang dari 5. A, bilangan asli kurang dari 5. Yang ketiga yaitu notasi pembentukan himpunan dengan menulis ciri-ciri umum atau sifat-sifat umum dari anggotanya. Contohnya yaitu A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6. A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6 dengan menulis tiap-tiap anggotanya. A sama dengan buka kurung 2, 3, 4, 5, Yang terakhir yaitu himpunan juga dapat disajikan secara grafis atau diagram Venn. Penyajian himpunan dengan diagram Venn ditemukan oleh seorang ahli matematika Inggris bernama John Venn tahun 1881. Himpunan semesta digambarkan dengan segi 4 dan himpunan lainnya dengan lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai keanggotaan himpunan. Nama suatu himpunan biasanya menggunakan huruf-huruf kapital seperti A, A besar, B besar, C besar, dan X. Sedangkan anggota suatu himpunan biasanya
dinotasikan dengan huruf kecil seperti A kecil, koma, B kecil, koma, C kecil, koma, X kecil, koma, dan Y kecil, koma. Misalnya H besar adalah himpunan semua huruf dalam alfabet latihan, maka benda-benda termasuk dalam himpunan H besar adalah A kecil, koma, I kecil, koma, E kecil, koma, U besar, koma, dan O kecil. Benda-benda yang masuk dalam satu himpunan disebut sebagai anggota himpunan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam himpunan. Yang pertama adalah adanya himpunan bagian. Himpunan bagian itu harus mempunyai unsur-unsur himpunan A juga merupakan unsur-unsur himpunan B. Artinya kedua himpunan itu harus saling berkaitan. Yang kedua yaitu himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota yang sama sekali. Yaitu yang ketiga adanya himpunan semesta. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan U besar atau S besar, yang berarti himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, atau kata lain himpunan dari objek yang sedang dibicarakan. Yang keempat yaitu himpunan sama. Himpunan sama atau himpunan ekuivalen memiliki dua buah himpunan yang anggotanya sama. Misalnya anggota himpunan A buka kurung C, D, E, maka himpunan B pun akan memiliki anggota C, D, E. Yang kelima yaitu himpunan lepas. Himpunan lepas adalah himpunan anggota-anggotanya tidak ada yang sama. Yang keenam yaitu himpunan kompleks. Himpunan kompleks dapat dinyatakan dengan notasi IC, himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang anggotanya banyak dengan himpunan lain. Yang selanjutnya itu operasi pada himpunan. Yang pertama ada operasi gabungan, irisan, komplement, selisih, hasil kali kartesius. Yang terakhir yaitu manfaat belajar himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga yaitu menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat yaitu memaksa dan mendorong anggota untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima yaitu meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Baiklah, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi bab 5 dan 6 yaitu bilangan dan himpunan. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.